pernah bilang-bilang nama Bang Egy kok. Yang di daftar itu nama itu, dan itu ada nama Bang Egy. Nggak pernah ngomong-ngomong Bang Egy. Baru kemarin aja ngomong Bang Egy itu. Pak Riki itu bilang ada Bang Egy. Kalau ada Bang Egy berarti ada saya. Nggak ada ngomong kok begitu. Jadi yang benar itu memang Bang Egy menerima kuasa dan saya. Jangan dipisah-pisah. Memang saya anak buah Bang Egy. Siapa bilang saya komandan Bang Egy? Enggak lah. Saya orang susah, orang miskin. Melaporkan jenderal. Ya ngeri-ngeri sedap juga lah kita kan. Saya orang susah, orang miskin. Melaporkan jenderal, ya ngeri-ngeri sedap juga lah kita kan. Dan sebagaimana janji saya, dan saya sudah lama mencari data, kapan ini kawan ini silap? Hotman, Farhad Abbas ini. Alhamdulillah saya menemukan, berdasarkan acara yang dipandu oleh Uya Kuya, menghadirkan saudara Farhad Abbas dan saudara Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang. Dan ada juga abang saya di situ, Bang Egy. Ingat, saya dengan Bang Egy udah selesai. Kami udah berteleponan, kami akan ketemu. Nggak bisa kalian ngadu domba saya dengan Bang Egy. Itu hanya miskomunikasi. Masa? Saya ini kader beliau. Kalau saya jahat, berarti gagal beliau mendidik saya. Dan saya tidak jahat. Cuma manusia pendosa. Saya bukan malaikat. Beliau juga begitu. Karena beliau rindu sama saya juga rindu sama beliau. Jadi telat ketemunya. Tapi nggak bakal terjadi apa-apa. Ya, udah beres sudah dengan Bang Egy. Abang saya, guru saya. Lihat semua media saya udah bilang, Bang Egy itu guru saya. Dari segi hukum. Kalau dari segi politik, guru saya itu ada dua. Bang Akbar Tanjung dengan Bapak Jadel Hartono. Mantan Kasat, mantan Mendagri, Ketua Umum Partai Karya Peduli Bangsa. Siapa lagi? Saya berguru juga dengan Pak Sutioso. Pernah Sekjen PKPI saya, dan saya pernah seperti aspri beliau satu tahun lebih. Guru saya banyak, Pak. Di guru politik saya juga ada di Mendingnatil Bupati Pak Amru Daulay. Orang DPRD 2 periode saya. Itu syukur kepada Allah SWT. Jadi bagi saya, tantangan-tantangan, rintangan, apapun yang saya sampaikan selalu jadi bahan berita. Kata Allah, saya akan angkat dan akan beri kemuliaan. Saya merasakan itu. Tapi tantangannya berat. Tentu saya harus tawadu, rendah hati, istighfar, dan sekaligus bersyukur juga. Dan selalu minta perlindungan dari Allah. Karena kata Allah, sebaik-baik meminta perlindungan adalah kepada Allah. Sebaik-baik meminta pertolongan kepada Allah. Bukan kepada manusia. Kamu hanya berikhtiar. Nah karena itu, setelah melihat acara Uya Kuya kemarin, secara live, saya diskusi dengan para tim hukum, kita menyimpulkan ada dugaan pelanggaran Undang-Undang IT, pencemaran nama baik, yang diduga dilakukan oleh saudara Farhad Abbas terhadap saya, dengan menyebut bahwa siapa yang menerima pengacara yang sudah dipecat itu, maka bisa dipidana, dan dia adalah penada. Seperti penada. Dia menyimpulkan. Dia nggak sebut Razman, tapi acara itu kan topiknya Razman. Yang dibahas Razman semua. Bang Egy Sujana ada, dan saya ikuti semua. Nggak bisa kau menghindar pahala, kena kau. Ya, nih LPM Farhad Abbas. Nih, katanya. Di Polda Sumatera Utara. Tadi sore. Nih, Farhad Abbasnya ya. Oke. Yang kedua, Bang Riki Sitohang. Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang. Nih. Bang Riki atau Pak Riki atau saudara Riki Sitohang ini, saya duga melakukan pengancaman melalui media sosial. Karena dia mengatakan, saya akan cari Razman, saya ingin tahu sekuat apa tulang punggungnya. Wah, itu mengancam itu. Walaupun ada klarifikasi, ditanya Bang Egy, itu bukan klarifikasi, itu jawaban dia. Saya kan bisa saja tanya, menasihati dia, apa hubungannya dengan tulang punggung dengan menasihati? Nggak bisa belok-belok itu. Ya, jadi ini sekali lagi warning. Sedangkan Evi Susanti sudah dalam atau on proses. Jangan lagi terlalu jauh, Evi. Nanti kau menyesal. Secara hukum. Saya ini jual koran. Anak jual koran. Anak jual ayam. Anak pinggiran. Jual rokok. Tinggal di masjid. Saya sudah biasa menghidupi hidup yang pahit. Ini biasa bagi saya. Dan saya enjoy saja. Karena Allah pasti melindungi hambanya. Dan ingat. Saya bilang tadi, ingat. Selagi saya benar, saya pasti akan mencari kebenaran, mempertahankan kebenaran itu sampai titik darah penghabisan.
Dan saya berprinsip, qulil haqqo walau kana murran. Sampaikan yang benar itu walaupun pahit. Sesuai dengan moto kita, officium nobile. Pekerjaan yang mulia apa itu? Fiat justisia, ruat solum. Tegakkan keadilan itu meski langit runtuh sekalipun. Ini sinkron. Nah, jadi sekarang ada beberapa LP. Pertama, Denis Cariesta udah clear, tinggal panggilan. Uya Kuya sudah clear, tinggal panggilan. Richard Lee sudah clear, tinggal panggilan. Samsul Caniago, tinggal panggilan. Evi on proses, tambah 2. Farhad dengan Ricky Stohang, 7. Nah, saya orang susah, orang miskin, melaporkan jenderal, yang ngeri-ngeri sedap juga lah kita kan. Nah, tapi apakah jasa jenderal ngatur-ngatur? Nggak bisa lah. Saya nggak pernah bilang bahwa ini Pak Riki bilang, waduh jenderal yang tersinggung. Kan saya nggak bilang jenderal-jenderal. Masa Pak Riki bahas-bahas saya, bilang tidak ada 2 surat kuasa. Kalau ada saya angkat tangan, mana angkat tangan lah. Dan siap diproses hukum. Nggak pernah bilang-bilang nama Bang Egy kok. Yang di daftar itu nama itu, dan itu ada nama Bang Egy. Nggak pernah ngomong-ngomong Bang Egy. Baru kemarin aja ngomong Bang Egy itu. Pak Riki itu bilang ada Bang Egy. Kalau ada Bang Egy berarti ada saya. Nggak ada ngomong kok begitu. Jadi yang benar itu memang Bang Egy menerima kuasa dan saya. Jangan dipisah-pisah. Memang saya anak buah Bang Egy. Siapa bilang saya komandan Bang Egy? Enggak lah, saya anak buah Bang Egy. Nah, surat kuasa itu saya jelas, mungkin Bang Egy lupa. Surat kuasa pun ada di tangan saya itu. Nah, jadi kami nggak akan bisa dipecah belah. Nah, cuma Pak Riki, Bapak kalau sudah, maaf ya, udah malu, sudah minta maaf aja. Maka saya bilang, minta maaf 7 kali 24 jam. Saya gebrak meja karena saya marah. Apa di situ rumahnya? Keonaran apa yang saya onarkan? Pengancaman apa yang saya ancam? Saya minta maaf karena ada pernyataan yang kontraproduktif. Sama dengan Farhad. Kalau saya nggak salah dengar juga begitu bahasanya. Kalau buat dapat dibuktikan surat kuasanya, saya akan buka baju atau jalan kaki dari Jakarta ke Makassar. Kapan kau jalan kaki? Buka ke Makassar, pergilah. Ini yang harus kalian kejar-kejar para media, jangan saya. Saya siap mempertanggungjawabkan. DPN Pradi Bersatu dipimpin pimpinan kami Pak Zefrin sebagai ketua umum dan Pak Ade sebagai sekjen. Waketumnya ada beberapa orang, di antaranya Pak Lekumina. Itu akan memberi keterangan pers nanti pada waktunya. Mereka akan jelaskan. Dan data saya valid. Jadi itu, saya singkat-singkat saja karena mau istirahat, besok saya mau bekerja. Ya, mudah-mudahan. Tadi wartawan nanya saya, Bang, bagaimana perasaannya sekarang, Bang? Diserang kiri kanan, atas, muka, belakang. Biasa-biasa aja, saya bilang. Mana pelindung saya Allah. Dan saya mempersiapkan diri memang. Ya, kita mesti belajar siasah dong. Kita punya legal mind, punya political mind, psikologis mind, sosiologis mind, dan intelligence mind. Dalam Islam namanya siasat, strategi. Penciuman yang mesti tajam, penciuman politik, radar, ya, batinnya mesti kita dalami. Tapi semuanya serahkan pada Allah. Dan tidak pernah kita berkata sombong, tapi pantang. Kalau orang jual, kita lari, mana boleh. Selagi kita sanggup beli barang itu dia jual, kita belilah. Kalau mampu, kita borong. Itu, dan saya sekali lagi seluruh data saya insya Allah valid. Capek kalian, nanti pihak yayasan yang akan menjelaskan. Yang paling penting LP sudah jalan, kita tunggu biar proses hukum yang berikutnya. Adapun pihak-pihak yang menghubungi saya untuk menyelesaikan duduk bareng dengan seseorang, saya tidak usah sebut nama, saya apresiasi. Untuk yang satu ini. Nah, ada yang bicara lewat Bang Andar, ada yang bicara lewat Pak Franky Selitonga, saya apresiasi. Ya, tapi yang namanya Farhad, Richard, no way. Kita perang hukum sampai tuntas. Cukup? Demikian, Allahumma fi laqamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.